Kak Munir, kita kemana hari ini Kak Munir? Hari ini kita Maju ke terus. Mulyasari. Mantap jalannya. Mantap jalannya. Pak Slamet, kita kemana hari ini Pak? Hari ini kita menuju ke lokasi Cetak Sawah Mulyasari. Ya, Dalam rangka untuk mewujudkan ketahanan pangan nasional. Nah, ini segera kita garap. Mudah-mudahan berhasil. Indonesia tetap jaya. mantap. Sebuah perjalanan yang kami mulai dari wilayah Desa Mulyasari, Kecamatan Pandipatu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Indonesia. Ya, di tempat ini merupakan salah satu dari sekian banyak area persawahan yang akan ditunjuk dan dijadikan menjadi pusat ketahanan pangan nasional. Iya, di tempat ini ada beberapa lokasi yang akan dijadikan dan dikonsentrasikan untuk diberikan pemahaman kepada berbagai masyarakat yang merupakan kelompok tani di desa ini. Luas lahan padi yang bisa ditanami di desa ini saat ini mencapai 450 hektar lahan. Iya, lahan pertanian kita di Pulang Pisau yang akan menjadi pusat ketahanan pangan nasional. Salah satunya adalah di Desa Mulyasari, Kecamatan Pandipatu, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Kita turun bersama Dinas Pertanian Kabupaten. Kuatlah. Iya, perjalanan kami tidak semulus yang kita bayangkan karena memang infrastruktur wilayah di tempat ini memang agak banyak terjadi kerusakan karena memang kondisinya juga di area petani yang sangat menemukan potensial dilakukan beberapa kegiatan melalui roda 4 yang mengakibatkan juga jalan sering rusak. Dan PR inilah yang menjadi pemahaman dan kunjungan Pokja daripada percepatan ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Pulang Pisau ini. Sejauh mana mereka melakukan pemantauan di tempat ini. Memungkinkan ditanami dalam tanaman padi tertentu. Ya, kembangkan lagi menjadi lumbung padi nasional kita. Dan ini salah satu lokasinya yang cukup baik dan elevasinya juga mendukung karena di sini lahannya lahan tanah topografi flat, ya, jadi agak rata sehingga pengaturan airnya akan lebih mudah. Jadi antara dua kecamatan ini nanti dua kawasan ini ada antara yang masih belum tergarap. Jadi inilah yang nanti akan digarap melalui pertanian, akan dijadikan lahan itu sehingga lahannya bisa mencapai 2.000 atau 3.000 hektar. Jadi kita wajib bersyukur dan berbangga karena Bapak Presiden menjatuhkan pilihannya untuk pengembangan lahan pangan nasional itu di Kalimantan Tengah. Dan kita juga Pak Presiden tidak begitu saja menetapkan itu, pasti tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan yang sudah beliau punyain ya, karena
banyak provinsi lain yang menawarkan, tapi Pak Presiden tetap kekeh di Kalteng. Dan Kalteng itu ada di XPLG, Kapuas dan Pulang Pisau. Nah, saat ini kita berada di tengah-tengah sawah, hamparan kurang lebih 430 hektar nih. Di sini di Desa Pangkoh 3, Kecamatan Pandai Batu. Ini sudah indeks pertanamannya 2 kali. Nah, ke depan akan kita tingkatkan menjadi 3 kali dalam setahun pertanamannya. Jadi otomatis produksinya naik. Dari sisi lahan kita optimalkan yang sudah lahan ekses dulu. Tapi ke depan juga ada pengembangan lahan-lahan yang bisa ditanami pangan, khususnya padi, itu dengan cetak sawah ataupun yang lainnya. Untuk sementara kita fokus di lahan-lahan ekses dengan program intensifikasi, ekstensifikasi dan mekanisasi untuk mengelola pertanian ini secara modern. Kolaborasi dengan dinas terkait misalnya tata air dan sebagainya nanti seperti apa konsepnya, Bu? Nah, ini kenapa ini kebetulan saya pagi ini datang bersama full tim dari Dinas Kehutanan, nanti akan memetakan ini kawasan apa, di dalamnya ada perizinan apa dan lain sebagainya. Dan dari PUPR itu tadi kita didampingi Kabid Sumber Daya Air. Nah, nanti tata kelola airnya seperti apa di sini, perlu dikasih tabat kah atau tanggul atau cukup pembersihan saluran. Ini kita satu di sini untuk membuat laporan yang konkret kepada pimpinan, tentunya kepada Pak Gubernur, sebagai bahan nanti pada saat Pak Presiden berkunjung sini. Pak, kita sudah punya potensi lahan sekian dengan kondisi demikian dan perlu perbaikan di tata air mikro dan lain sebagainya. Itu yang maksud kunjungan kita hari ini di sini. Ada tipenya ya, tipe A, ya, kategori A, kategori B, kategori C, yang mana di kategori A itu air akan masuk pasang tunggal maupun pasang ganda. Kalau tipe B, air akan masuk menggenangi sawah dalam posisi khusus pasang tunggal saja. Tipe C, air akan meresap dalam kondisi kurang dari 1 meter. Artinya yang tipe C itu hanya bisa tanami kolor hijau. Jadi ini air itu pengaruh pasang surut dan ada hujan. Makanya kita di sini ada namanya istilahnya pengaturan tata air di rawa itu ada pintu air. Jadi pas saat kita perlukan nanti air masuk kita pasang pintu. Makanya pintu kita rawa tidak seperti pintu irigasi teknis. Rawa itu sini support balok, kita hanya mempertahankan ketinggian. Begitu kita perlu kita tahan ya, air pasang biarkan keluar kita pasang support balok. Pada saatnya penggiringan kita lepas semua. Itu ada masanya. Makanya ada musim tanam, misalnya menjelang tanam mungkin pembersihan, terus pengeringan. Setelah tanam bersekian bulan atau sekian minggu harus digenangi dengan air, kondisi air dengan disesuaikan dengan kiri kanan. Karena ini walaupun kelihatannya rata itu masih ada selisih 30 cm, 40 cm antar lahan satu dan lahan lainnya. Ya, berbagai upaya dalam penanganan nantinya juga akan menjadi perhatian sehingga jalan ini juga tidak akan dibiarkan begitu saja. Melihat kondisi tata airnya, Pak, apa yang mau dikerjakan? Untuk tata air ini sudah terbangun ya sistem airnya, baik dari saluran primer ya, primer sekunder. Jadi gini, kami mungkin nambah sedikit ya. Ini Pak Kabid saya Pak, tadi Pak Marsadi. Jadi di Pangkoh 2 ini sebenarnya dulu tuh semua Pangkoh itu lumbung padi. Hanya dulu mungkin kita bagi yang sudah tahu ya, tahun 91 itu tahun 91 ada kejadian kebakaran besar di seluruh Pangkoh. Di sini lumbung padi sampai dulu padi itu sampai panen itu orang dulu aja orang nggak mau ambil karena masing-masing punya. Kurang tenaga. Seiring itu karena ada mungkin 2 tahun
begitu gagal panen kita maklum petani kita karena urusan growth tadi banyak perantau. Seiring terus kita usulkan lagi ada apa namanya itu penggalian. Nah, ketika digali di dalam kan itu resikonya pirit naik otomatis. Nah, dengan pirit naik itu otomatis mengganggu lagi tanaman padi kita. Akhirnya dengan hasil panah kebakaran yang tadi saya bilang humus itu terbakar, ya humus sudah terbakar jadi kristal. Kalau kristal itu nggak akan bisa ditahan lagi. Perlu waktu lama, maka model dibiarkan bero ya. Bero itu artinya itu apa tuh tanaman yang liar tuh dibiarkan, pokoknya unsur itu bisa ngumpul lagi. Amoniak bisa muncul lagi, bisa ditanami. Nah, kayaknya dengan seiring waktu juga pendangkalan yang terjadi di primer, walaupun kita ini selama ini terus seperti ini Pak, ini baru digali nih, baru digali. Nah, tapi yang kita perhatikan nanti, walaupun kita gali, kita harus lihat elevasi dasar saluran primer. Nanti kalau kita gali dalam sini primer dangkal akan kita masih percuma. Dan tapi tidak mengurangi fungsi output, tetap kita laksanakan. Nanti ke depan, nanti kita dengan Pak Kabit kami akan dengan Pak Kadiswa akan bekerja sama dengan balai. Kebetulan ini wilayahnya wilayah sungai, kewenangannya dengan Jadi ke depan kita dari SDA yang dipimpin secara Pak Mardan sebagai kepala bidang tetap eksis akan melaksanakan mendukung program pertanian karena kita PU Galuran pertanian bagian tanam itu seiring jalan kayak suami istri. Jadi kita akan saling mendukung, kita wujudkan ketahanan dalam rangka menunjang ketahanan pangan sesuai dengan program Presiden kita Pak Joko Widodo. Kedepan kita akan tetap eksis, kita perhatikan dengan catatan kita prioritas. Jadi nanti kalau ada kata-kata kenapa orang PU ini selalu dibiarkan, bukan dibiarkan, karena kita keterbatasan dana, maka kita prioritaskan mana yang eksis duluan, bank petaninya itu aktif kita dulukan. Jadi lambat aja kan. Kira-kira dari dengan terima kasih. Music Studio. Ya, tim Pokja pun berada di beberapa ruas jalan yang kadang juga menjadi sumber dari fluktuasi air yang ada di tempat ini. Kami pun turun untuk melihat lebih dekat bagaimana kondisi di lapangan tatkala nantinya lokasi pertanian ini terus dilakukan dalam peningkatan untuk mutu dan hasil panen yang terbaik. Saluran air, saluran primer, infrastruktur, dan beberapa kendala yang dihadapi akan dijadikan catatan tersendiri bagi Pokja dalam rangka persiapan ketahanan pangan nasional di desa ini. Ya, kalau dilihat dari hamparan padi yang sudah ada di desa ini, merupakan hamparan padi seluas 400 luasan yang ada di daerah ini, sehingga luasan lahan yang sudah potensial ini tentunya akan ditangani dan ditingkatkan di berbagai kendala yang mungkin dihadapi bagi petani dan bagi masyarakat di tempat ini secara umum. Saya nggarap di sini sekitar 7 tahun. 7 tahun. Saya yang paling belakang garapnya. Saya di pinggir sana sendiri. Sudah dekat hutan ya? Ya memang penghijauan. Sekarang tanam apa? Padi di sana. Padi. Kendalanya? Sudah pernah panen? Loh, panen terus. Terus ya? Terus. Setahun berapa kali? 2 Pak? kali. 2 kali. Kendalanya apa Pak? Kendalanya di sini yang jelas kalau musim seperti yang kedua ini kaki 4 itu nah. Tikus. Oh, tikus. Ya. Sama Dan yang baru-baru ini ulat Pak. ulat. Ulat. Tikus ulatnya. Kalau pupuk Pak? Pupuk sudah disediani sama pemerintah, sudah dilengkapi. Sudah dilengkapi bibit. Ya, bibit lain dan sebagainya. Terus masalah air Pak? Masalah air di sini yang jelas tidak bisa diatur air. Jadi kita ini diatur oleh air alam. Itu karena kan tadah batok. Bilang Bilang orang Jawa tadah batok. Keinginan selaku petani apa ini? Sebenarnya kalau bagusnya kalau tanah sini nggak kalah sama Belanti sebenarnya. Dikarenakan apa di sini kan sama Belanti sejak awalnya kan Belanti kan apa itu mengenai zat asam kan paling kuat. Tapi berhubung di sana
satu kalinya satu ya primernya lancar, kedua kalinya itu air bisa keluar masuk, lantas kapur dikuati terutama. Jadi tiap tahun misalnya 1 hektar 1,5 ton kapurnya. Jadi makin tahun makin menurun. Sekarang nggak diapur. Kalau tanah di sini saya pikir ya bagus. Terus sekarang ini Pak, air Terima kasih Anda telah mengikuti kunjungan Pokja Percepatan Ketahanan Pangan Nasional Kalimantan Tengah yang hadir di Desa Belanti, Kabupaten Pulang Pisau. Semoga saja kunjungan hari ini membuahkan hasil. Dan intinya, inilah pertanian di Pulang Pisau mudah-mudahan menjadi lumbung padi nasional di Indonesia. Sampai jumpa dan kita akan ketemu di part kedua berikutnya. Snow Music Studio. Snow Music Studio.